Ingat nggak dulu kalian pakai Asia waktu kirim SMS, kalian suka hemat-hemat karakter karena Rp1 per karakter. Tapi setelah beberapa tahun HP ini ngilang nih. Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi gini, tahun 2000-an merupakan titik di mana industri ponsel meledak. Berbagai jenis ponsel dan smartphone mulai bermunculan. Nah, salah satunya Asia yang merupakan ponsel CDMA asal Indonesia. Asia merupakan salah satu ponsel buatan milik perusahaan Abu Rizal Bakri, yaitu PT Bakri Telkom yang didirikan pada 1993. Nah, perusahaan telekomunikasi ini merupakan anak perusahaan dari PT Bakri and Brothers Tbk. Awalnya perusahaan ini bernama PT Radio Telepon Indonesia dan kemudian dirubah menjadi Bakri Telekom pada 2003. Nggak hanya Asia, perusahaan ini juga membuat produk lain seperti Y-Phone, Y-Mode, dan B-Connect. Buat yang belum tahu, Bakri Telkom pertama kali menjadi perusahaan publik pada 2006 dengan kode saham BTEL di Bursa Saham Jakarta. Perusahaan ini mengakuisisi 39% saham dari PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia milik saingannya yaitu Ceria. Langkah akuisisi ini sendiri untuk mendongkrak keuntungan dan pendapatan dari perusahaan ini juga. Selain itu, Bakri Telkom juga mau memperluas pangsa dari pasarnya sendiri. For information, pada awalnya jaringan Asia ini baru bisa dinikmati di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Baru pada 2007, Asia berhasil menjangkau 26 kota di seluruh Indonesia. Karena kehadiran Asia yang meluncurkan handphone atau ponsel dengan harga murah yaitu 99 ribuan rupiah untuk satu ponsel, banyak masyarakat Indonesia yang mulai menggunakan ponsel. Ditambah lagi, Asia juga menyediakan provider yang sangat murah, yaitu Rp1 untuk satu karakter waktu melakukan SMS dan Rp1 untuk 1 detik waktu melakukan telepon. Jadi banyak dong yang mikir menggunakan Asia aja karena lebih murah. Asia juga nawarin berbagai variasi untuk handphonenya. Ada Asia ngoceh, Hidayah, Slang, Merdeka, Asia Kasih, dan masih banyak lagi. Tentunya dengan fitur yang berbeda di masing-masing ponsel tersebut. Misalnya, Asia Hidayah yang nawarin fitur untuk aplikasi baca Al-Quran, aplikasi untuk azan, dan juga aplikasi untuk zikir. Lalu ada juga Asia Slang yang nawarin 5 poly ringtone dari Slang itu sendiri secara gratis. Nah, kalian ingat kan fitur dari poly ringtone ini sendiri? Sebelum ada Spotify, kita harus beli atau bayar poly ringtone ini di warnet atau ke counter. By the way, pada 2011 ini merupakan titik kejayaan dari Asia itu sendiri. Mereka berhasil mendapatkan 14,6 juta pengguna di seluruh Indonesia. Kalau kalian ingat juga, Asia bukan merupakan satu-satunya handphone yang memberikan layanan CDMA. Ada Flexi, Ceria, dan juga Smartfren. Namun untuk pangsanya, Asia bisa dibilang merupakan rajanya karena berbagai variasi dan juga fitur yang diberikan. Namun untuk pasarnya, Asia bisa dibilang merupakan rajanya untuk handphone CDMA dengan harga murah. Tapi dengan menjadi raja di pasar CDMA, nggak membuat Asia bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan pada 2015, Asia mulai perlahan hilang dari peredarannya. Ada beberapa penyebab yang membuat Asia bisa menghilang dari peredaran. Berikut penyebabnya. Yang pertama, masuknya internet. Seiring perkembangan zaman, dulu sebelum ada internet, orang-orang hanya menggunakan telepon untuk SMS dan juga nelpon. Tapi sejak adanya internet, orang-orang mulai menggeser menggunakan handphone mereka, seperti mencari informasi di Google, menggunakan media sosial, dan mengirim email. Sebelumnya, jaringan CDMA memang mendukung internet, tapi nggak semua jaringan Asia atau handphone Asia bisa menggunakan internet. Untuk mengantisipasi ini, Asia ngeluarin AHA dan juga mengeluarkan varian baru untuk mengakses internet yaitu Asia Online. Tapi usaha Asia untuk nyediain layanan internet rupanya nggak berhasil. 2. Kalah bersaing. Di saat Asia masuki masa keemasan, BlackBerry dan berbagai smartphone lain dengan fitur yang lebih canggih juga ikut muncul. Kehadiran pesaing besar dari Asia saat itu membuat Asia kewalahan. Ini terjadi karena Asia yang memberikan harga murah sulit untuk menyesuaikan atau menyaingi fitur yang diberikan para pesaingnya saat itu. Sedangkan masyarakat yang udah terbiasa dengan fitur canggih rela bayar HP lebih mahal dari Asia pada saat itu. Salah satu HP yang paling laku saat itu adalah BlackBerry. Karena itu Asia bekerja sama dengan BlackBerry dan ngeluarin ponsel baru yang bernama BlackBerry Asia dengan teknologi AHA. BlackBerry Asia dibanderol dengan harga 500 ribuan rupiah. Untuk menarik masyarakat, Asia nawarin berbagai promo. Salah satunya BlackBerry Service Internet secara gratis selama 6 bulan.
Lalu ada juga promo gratis SMS dan juga nelpon ke sesama Asia. 3. Jaringan CDMA yang dihapus dari Indonesia. Nggak hanya bersaing dalam handphone, Asia juga kalah bersaing dalam bisnis jaringan karena mereka menggunakan CDMA sementara orang-orang lebih banyak menggunakan jaringan GSM dan juga LTE. Dan ini yang membuat para pemain dari CDMA mulai beralih ke jaringan LTE. Bakri Telkom juga menyerah sebagai penyedia jaringan. Mereka hanya memberikan penyedia jasa melalui kolaborasi dengan Smartfren sebagai penyedia jaringan LTE. Menurut Abu Rizal Bakri, kompetisi pasar seluler untuk Indonesia atau nasional udah nggak menguntungkan untuk CDMA karena 83% perusahaan dikuasai oleh jaringan GSM yaitu Telkomsel, Indosat, dan juga XL. Sedangkan sisanya hanya dipegang CDMA sebesar 8%. Dan akhirnya pemerintah menghapus CDMA sebagai jaringan pada 2015 lalu. 4. Mahalnya biaya pembangunan. Jadi, infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan layanan jaringan telekomunikasi juga sangat mahal. Bakri Telkom juga sepertinya kesulitan untuk menginvestasikan dana mereka yang cukup dan mempertahankan infrastruktur mereka supaya lebih kompetitif. Nah, dari keterbatasan ini yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang bagus untuk para pelanggan mereka. Bakri Telkom memiliki masalah hutang yang signifikan. Mereka memiliki beban yang harus dibayar dalam jangka waktu yang tertentu. Pembayaran bunga dan angsuran hutang ini menyebabkan pengurangan pendapatan yang harusnya menjadi laba. Dan karena faktor ini, Bakri Telkom mengalami kesulitan untuk mencapai laba yang konsisten. Pada 2010 sendiri, Bakri Telkom mencatatkan pendapatan tertinggi, namun turun secara perlahan. Menurut laporan keuangan Bakri Telkom, perusahaan tersebut terus merugi sejak 2015, bahkan EBITDA mereka tercatat selalu negatif. Ini terjadi karena pada 2015, layanan operator Asia diberhentikan secara bertahap, hingga akhirnya diberhentikan total. Dan sejak tahun itu, pendapatan dari Bakri Telkom tidak menguat lagi atau tidak mengalami kenaikan. Bahkan kas tarakas mereka saja hanya sekitar 700 jutaan rupiah. Lalu aset mereka hanya sekitar 45 miliar rupiah di tahun 2022. Laporan keuangan tahunan BTL pada 2021 nggak menunjukkan kinerja yang positif, pun sama dengan 2 kuartal pertama pada 2022. Di laporan perusahaan ini kabarnya mengalami defisiensi modal sebanyak 5 triliunan rupiah pada akhir 2021. Bahkan angka ini turun hampir setengahnya jika dibandingkan dengan September 2021 yang mencapai 11 triliunan rupiah. Dari laporan tersebut kelihatan kan jauh banget perbedaannya padahal cuma berselang 3 bulan. Karena kinerja yang kurang baik, saham BTL akhirnya disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia pada 27 Mei 2019 dan terancam akan di-delisting. Semoga kamu bisa belajar dari video ini ya. Kalau kamu suka sama video ini, kamu bisa like dan juga komen dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kamu supaya kamu tidak ketinggalan berita dari kami, Big Alpha. Sekian dari saya, Risti Tia dari Big Alpha. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.